Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah pada sore kali ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Ibu takjil apa kono? Ibu sik. Kepada yang terhormat Ibu loro. Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG sebagai pengisi pada kajian sore kali ini. Yang terhormat jajaran pengurus pengelola pelaksana Masjid Agung Jawa Tengah. Dan yang kami muliakan jamaah kajian sore menjelang berbuka puasa di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah maupun yang mendengarkan di Radio Dais 107.9 FM maupun pemirsa MAJ TV. Sebelum kita memulai kajian menjelang berbuka puasa pada sore kali ini, marilah kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kajian sore Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan dan juga para pendengar Radio Dais 107.9 FM dan juga pemirsa MAJ TV. Pada sore kali ini beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG yang akan mengisi kajian menjelang berbuka puasa akan mengambil tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk nanti ketika masih ada waktu, apabila ada pertanyaan bisa diajukan kepada beliau tentang tema pada sore kali ini. Mari kita simak kajian sore menjelang berbuka puasa pada sore kali ini kepada beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang berkenan hadir di acara kajian menjelang buka di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Untuk yang sudah ada di masjid ini, mari kita berdoa sekaligus niat iktikaf di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan juga kepada pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kepada pemirsa TV MAJT yang kami banggakan. Kita patut bersyukur ya Mas Aldi, ini saya didampingi pemandu yang luar biasa, penampilannya gagah, namun ternyata masih belum punya calon ya Mas ya.
Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan, punya peluang terbuka untuk mendaftarkan kepada Mas Aldi, ternyata belum laku. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-15 bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Kita patut bersyukur, alhamdulillah. Tadi saya melihat di dunia maya ada informasi yang sangat menyedihkan. Dan kita patut, Masya Allah, kita sangat bersyukur. Di Palestina sana, di Gaza sana, saudara-saudara kita Muslim yang berusaha semaksimal mungkin ingin bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, sholat taraweh di masjid, diserang dengan tanpa ada rasa persaudaraan, tanpa manusiawi. Naudzubillah min dzalik, semoga saudara-saudara kita yang di sana tabah dan biar tetap selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita di sini, coba di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Sore hari kita mengadakan buka takjil. Kelihatannya sedikit tapi banyak ternyata. Setiap hari hampir 500 Mas ya, yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah ini, namun kelihatannya masih sedikit karena ruangannya sangat luas, sangat besar. Kita masih bersyukur, alhamdulillah. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini bisa di Masjid Agung Jawa Tengah, kalau bukan karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempatkan diri, tidak akan bisa sampai di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Mari kita bersyukur, semoga kita benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan sudah 15 hari. Tahun ini kemungkinan besar dalam mengakhiri bulan Ramadan ada perbedaan dalam mengakhiri bulan Ramadan, yang berarti masuk beridul fitri pada tahun 1444 Hijriah ini. Ini perlu kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Mengapa bisa terjadi perbedaan? Sebelum masuk kepada ending mengapa terjadi perbedaan, sebagaimana tema tadi, harus kita syukuri bahwa dulu ketika masih bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah. Kemudian bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'bana. Dan berdoa waktu itu semoga kita bisa sampai masuk bulan Ramadan. Dilanjutkan doanya, Allahumma balighna Ramadhana. 2 bulan, 1 bulan sebelum Ramadan kita selalu berdoa, ya Allah, semoga kita bisa dapat berkah bulan Rajab, dapat berkah bulan Sya'ban,
dan nantinya bisa masuk bulan Ramadan. Sekarang dengan kasat mata saya melihat hadirin hadirat semuanya ini hadir bisa masuk bulan Ramadan sampai tanggal 15. Alhamdulillah. Ini perlu kita bangun rasa syukur ini. Karena belum tentu kita akan hadir pada bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Bagaimana cara bersyukur? Tentu tiada lain, yang terbaik adalah meningkatkan dan berupaya semaksimal mungkin Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah, dan semoga bisa, amin ya robbal alamin. Apalagi tinggal beberapa minggu. Kalau kita bicara frekuensi waktunya pakai minggu, tinggal 2 minggu. Kalau kita menggunakan bahasa bulan, tinggal separuh bulan. Ya Mas Aldi ya. Tinggal separuh bulan kita di bulan Ramadan ini. Bagi yang nanti Lebaran hari Jumat tanggal 21 April, maka tinggal 14 hari. Bagi yang nanti berlebaran pada tanggal 22 April hari Sabtu, berarti tinggal 15 hari. Ini kesempatan yang sangat tidak mungkin terulang lagi. Kesempatan yang sangat perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, dan mumpung masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan kesempatan yang tinggal beberapa minggu ini atau separuh bulan ini. Semoga kita bisa, amin ya robbal. Loh Pak, kok Bapak bisa mengatakan besok mungkin terjadi perbedaan, dasarnya apa Pak? Apa mungkin tidak bisa disatukan Pak? Apa kita tidak lebih baik nanti milih yang lebih awal Pak? Mas Aldi sudah bisik-bisik mau tanya ke saya kayaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah menjadi kebiasaan di negara kita bahwa menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, pemerintah berupaya hadir mengfasilitasi umat yang beragama seperti umat agama, umat kita, umat Islam, di mana melalui sidang isbat pemerintah berupaya memberikan informasi dan memberikan pelayanan keberagamaan umat Islam di Indonesia dengan berupaya untuk memberikan keputusan-keputusan yang diikuti oleh masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Namun kita perlu ketahui bahwa di dalam masalah memulai dan mengakhiri puasa Ramadan di Indonesia ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang masih berupaya untuk mengambil keputusan yang diberikan kepada anggotanya, walaupun upaya pemerintah untuk mengakomodir dengan berbagai metode yang ada di Indonesia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa Pak yang menjadi persoalan di dalam
penetapan 1 Syawal yang akan datang, bahwa dalam ajaran agama Islam dengan jelas disampaikan bahwa dalam memulai mengakhiri puasa Ramadan, umat Islam diminta untuk mendasar kepada hadis yang secara redaksi diantaranya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma fa akmilu iddatas salasina yauman. Berbukalah karena melihat hilal, berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal, dan jikalau hilal tidak terlihat maka sempurnakan 30 hari. Dasar pijakan inilah yang kemudian pemerintah, beberapa organisasi mengambil istihad dalam penetapan saat memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Ada yang disebut dengan metode hisab, metode perhitungan. Artinya dengan metode ini beristihad bahwa perintah melihat hilal diterjemahkan dengan makna cukup diperhitungkan posisi hilal di atas ufuk. Namun pendapat yang lain menyatakan bahwa berpuasa dan berbuka puasa diharuskan dengan melihat secara nyata adanya hilal, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu. Dari munculnya perbedaan penafsiran terhadap hadis ini, maka muncullah ada istilah golongan hisab dan ada golongan ru'yatul hilal. Pemerintah hadir berupaya untuk mengakomodir kedua metode itu, sehingga muncullah metode yang disebut dengan metode hisab imkanur ru'yah. Hisab yang menyatakan hilal mungkin untuk bisa dilihat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana implementasi daripada pemahaman baik hisab maupun ru'yah untuk mau mulai maupun mengakhiri puasa Ramadan? Konsekuensi daripada perbedaan menerjemahkan, memahami maksud daripada hadis tersebut, maka membangun perbedaan dalam pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan yang mengartikan cukup dengan perhitungan, dengan hisab, maka di situ menganggap bahwa pemahaman keberadaan hilal cukup dilihat secara posisi hilal, eksistensi hilal. Ini namanya metode hisab. Kalau hilal secara eksistensi, secara keberadaan dinyatakan sudah di atas ufuk posisinya, maka dianggap sudah masuk tanggal 1. Sedangkan bagi mereka yang menerjemahkan, memahami hadis Nabi, berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, dan jikalau mendung maka sempurnakan 30 hari. Memahami bahwa memulai dan mengakhiri puasa Ramadan harus dengan melihat secara nampak hilal ada di atas ufuk dengan batasan kriteria berapa derajat di atas ufuk yang disebut dengan imkanur ru'yah.
Apa perbedaan dari implementasi ini? Kalau konsep hisab wujudul hilal itu akan cukup dengan melakukan hisab semata tanpa harus dilakukan konfirmasi pengamatan atau observasi keberadaan hilal. Sedangkan jika mereka yang menggunakan metode wujud imkanur ru'yah, maka di samping sebagai dasar melakukan pengamatan adalah hisab, maka mereka akan melakukan konfirmasi dasar hisab itu melalui observasi atau sering disebut dengan ru'yatul hilal. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika dilihat keberadaan posisi hilal di akhir Ramadan yang akan datang, jadi akhir Ramadan kita itu besok tanggal 29 Ramadan jatuh pada hari Kamis, tanggal 20 April itu sudah tanggal 29 Ramadan. Sekarang tanggal berapa Mas Aldi? 15 Ramadan. Aprilnya tanggal berapa ini? Tanggal 6. Ini tanggal 6 April. Kalau 20 April berarti 14 hari, kita sudah di tanggal 29 Ramadan. Di mana pada tanggal 29 Ramadan itu menurut perhitungan astronomis keberadaan hilal sudah di atas ufuk. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu ufuk, Bapak Ibu coba datang ke laut, yang kemudian pandanglah lepas laut sana, yang seakan-akan langit, kaki langit ketemu dengan permukaan air laut, itulah yang dinamakan ufuk. Jika hilal dinyatakan sudah di atas ufuk, walaupun besok seluruh Indonesia masih di bawah kriteria imkanur ru'yah, di mana kriteria imkanur ru'yah sekarang ditetapkan adalah ketinggian 3 derajat dan jarak matahari dan bulan atau disebut dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Di seluruh Indonesia besok ketinggian hilal masih di bawah 3 derajat. Sebagai konsekuensi daripada data astronomis ini, maka tanggal 29 Ramadan yang ketepatan tanggal 20 April sore hari menjelang maghrib, kemungkinan hilal tidak akan mungkin bisa dilihat. Dari data ini maka bisa disimpulkan kemungkinan besar saudara-saudara kita yang berpegang kepada hisab wujudul hilal, yakni saudara-saudara kita Muhammadiyah, akan memulai malam Jumat sudah bertakbir menyongsong tanggal 1 Syawal, bersolat Id pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 21 April 2023 Masehi. Namun bagi Nahdlatul Ulama yang dominan menggunakan ru'yatul hilal, pemerintah yang menggunakan upaya penyatuan hisab dan ru'yah dengan teori hisab imkanur ru'yah, kemungkinan besar akan tetap melaksanakan puasa Ramadan untuk hari Jumat menjadi tanggal 30 Ramadan dan baru bertakbir menyongsong 1 Syawal Jumat malam Sabtu, yang berarti Idul Fitri, sholat Id baru akan dilaksanakan
pada hari Sabtu pagi tanggal 22 April 2023. Ini bisa disimpulkan karena menurut data astronomis hilal memang sangat tidak mungkin untuk bisa dilihat, namun dalam penerapan teori wujudul hilal, hilal dinyatakan sudah di atas ufuk, sehingga kemungkinan untuk terjadi perbedaan mengakhiri puasa Ramadan tahun ini yang berarti berhari raya Idul Fitri 1422 Hijriah akan terjadi perbedaan di antara saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang meyakini dengan metode hisab wujudul hilal akan lebih dulu berhari raya pada hari Jumat, sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama dengan teori ru'yatul hilal akan baru melaksanakan Idul Fitri pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pak, mungkin tidak Pak pemerintah dan Nahdlatul Ulama menjadi maju tanggal 21 April? Kalau saya lihat dari data astronomi yang ada ini, kecil sekali Nahdlatul Ulama maupun pemerintah akan maju pada hari Jumat. Begitu pula sangat kecil Muhammadiyah akan mundur satu hari masuk pada hari Sabtu, karena memang dasar pijakan penetapan Muhammadiyah menggunakan prinsip hisab wujudul hilal yang memang secara teori hanya cukup hilal di atas ufuk sudah bisa pertanda masuk awal bulan Komariah atau Hijriyah yang selama ini menjadi pijakan organisasi saudara kita Muhammadiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini perlu dipahami mengapa susah untuk disatukan antara teori hisab dan teori ru'yatul hilal ini. Kalau boleh saya katakan, perbedaan ini adalah keperbedaan yang berpijak kepada dasar filosofi berpikir yang memang berbeda. Dalam teori hisab wujudul hilal, di situ menggunakan prinsip teori filsafat berpikir hilal cukup di atas ufuk secara eksistensi, tidak harus nampak, dinyatakan sudah masuk tanggal. Sedangkan metode ru'yatul hilal, hisab imkanur ru'yah, dengan prinsip hilal harus dapat nampak secara empiris, sehingga jika sudah di atas ufuk namun belum bisa nampak secara empiris, bagi Nahdlatul Ulama maupun pemerintah cukup bulan Ramadan harus disempurnakan 30 hari dan baru beridul fitri pada tanggal setelah tanggal 30 Ramadan, yang tentunya dalam pijakan ajaran agama Islam umur bulan dalam kalender Komariah adalah hanya 2930, sehingga berarti pada tanggal setelah 31 April yakni tanggal 21 April baru kita masuk beridul fitri pada tanggal 22 April pada hari Sabtunya. Ini perlu dipahami bersama, sehingga nanti jika kita saudara bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah bertemu dengan saudaranya yang berhari raya pada hari Jumat, tidak perlu mendiskusikan, memperdebatkan, kok kamu sudah lebaran padahal saya masih puasa. Bagi yang meyakini Jumat itu masih tanggal 30 Ramadan, maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Namun bagi saudara-saudara kita yang meyakini bahwa Jumat sudah tanggal 1 Syawal,
maka baginya haram untuk berpuasa dan harus berbuka puasa, karena ini terkait dengan keyakinan ibadah dalam mengambil istihad pegangan penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang perlu dipahami bersama bahwa kita harus bangun sikap toleransi, karena metode hisab dan metode ru'yah punya pijakan filosofis yang berbeda, yang sangat tidak mungkin untuk bisa disatukan jika tidak ada kesepakatan secara otoritatif dari masing-masing organisasi untuk membangun istihad bersama dalam memulai dan mengakhiri bulan Ramadan, berarti mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan yang selama ini kita jalani bersama. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira itu sebagai pengantar dan sekaligus memberikan informasi bahwa kita tinggal 14 hari dan di mana pada tahun ini kemungkinan perbedaan, ada yang tanggal 21 Ramadan dengan metode hisab, dan pemerintah berserta Nahdlatul Ulama insya Allah tetap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Itu pun mendasarkan kepada kriteria hisab, imkanur ru'yah, dan pengamatan atau konfirmasi keberadaan hilal di atas ufuk, apakah memang mungkin bisa dilihat atau sangat tidak mungkin bisa dilihat. Demikian yang bisa kami hantarkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah lebih baik lagi di bulan Ramadan ini, penuh berkah dan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada pemandu Mas Aldi. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, silakan bisa maju ke depan untuk tanya kepada beliau. Ada jamaah yang ingin bertanya untuk kajian sore kali ini? Sudah cukup paham? Ini udah cukup paham ya. Jadi tadi bagaimana kita mensyukuri nikmat berupa perbedaan itu, tentang perbedaan yang satu menggunakan ru'yatul hilal dan juga hisab, yang tentang akhir Ramadan. Baik, terima kasih kepada beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Husuddin MAG yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita pada sore kali ini dapat kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dapat menjalani puasa Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh jamaah kajian menjelang sore berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah, apabila kami sebagai MC ada salah dalam berkata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.